di ilmu nebeng dimanapun, baik Padang maupun Madura, yang punya kendaraan ada di dalam pesawat. Ya. Ada yang menuduh bahwa ini adalah akunnya Gibran karena dia terkoneksi dengan akun Cilipari. Ciutan-ciutan di Bu Fafa itu bisa masuk ke ranah undang-undang ITE apa enggak? Sebenarnya kalau mau lihat undang-undang, relasi ini dan perbuatan ini kalau terbukti benar, ya satu bisa berproses gagal dilantik, saat dilantik pun bisa di-impeach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu sudah datang. Kita pagi. Iya, kero. Silakan dulu. Kangen. Kita lebaran kemarin baru kita ketemu. Iya, betul. Warung ini baru ini. Baru ini memang saya buat warung ini untuk memenuhi permintaan pasar. Mantap. Kan banyak sekali orang yang pengen sate Madura itu. Iya, masakan Madura iya. Mantap. Tapi ini juga saya gunakan untuk ata-benta masalah demokrasi. Itu leres, terutama di kalangan kita di orang Madura. Demokrasi itu kesannya itu hanya tentang pemilihan pemimpin. Pilkades pilihan klebun, pilbub pilihan bupati. Seolah-olah demokrasi itu hanya 5 tahun sekali. Padahal demokrasi itu adalah kehidupan sehari-hari kita dalam bernegara. Ada hak pribadi, hak berpendapat yang harus dilindungi oleh negara. Karena demokrasi itu menjamin kedaulatan rakyat di dalam suatu negara. Itu yang tidak dipahami. Itu yang sekotu ekauningin sarang masyarakat Madura terutama. Dan juga masyarakat Indonesia, jelas. Madura. Makanya kemudian yang harus kita lakukan kesadaran dalam berdemokrasi itu adalah kebebasan dari setiap masyarakat itu harus dipertanggungjawabkan lewat hukum-hukum yang berlaku yang juga disepakati oleh rakyat. Oh, jadi demokrasi juga harus ada hukum. Ada hukum yang kita sebut dengan nomokrasi. Itu jelas itu nomokrasi. Banyak orang tidak paham itu. Nomokrasi itu adalah aturan-aturan negara yang mengikat baik pejabat dari atas sampai bawah. Rakyat jelata semua diatur oleh undang-undang. Dan kita semua sepakat untuk mengikuti aturan itu. Itu yang disebut dengan nomokrasi. Jadi demokrasi itu harus disertai dengan nomokrasi. Pejabatnya juga jangan melanggar hukum, rakyatnya juga jangan melanggar hukum. Kalau melanggar ya dua-duanya dikelentong. Nah, karongin. Dikelentong itu diborgol. Diborgol. Itu. Ya, gitu ya. Nah, saya sebenarnya bawa teman. Oh, siapa? Uda Ferry Amsari. Kenal kan? Kenal saya. Wah, itu orang top. Mana dia? Udah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama nggak ketemu ini. Udah kita harus 2 kali ya. Di Padang sekali aja. Kalau di Madura 2 kali. Apalagi kalau pulang haji. Cipika-cipiki ya. 2 kali. Ayo dulu. Siap. Ujung. Ambruk nanti. Supaya selamat. Ini tadi tamu nggak dikasih minum ini. Kasih minum dulu nih. Saya kopi saya, Mas. Kopi. Pakai gula nggak? Kopi. Gulanya sekoni. Oh, gulanya sedikit. Sampean? Kopi tapi tidak pakai gula. Gulanya tidak sekonik pun. Iya. Udah cocok jadi orang Madura. Cocok. Rasa Padangnya apa itu? Sakit teh. Sedikit. Oh iya. Ya jadi ini warung. Saya buka ini untuk memfasilitasi teman-teman abenta masalah demokrasi ini. Iya. Abenta itu berbicara mengenai demokrasi. Seperti itu. Nah, apalagi akhir-akhir ini itu loh. Soal Kaisang itu loh. Ribut ya? Oh, banyak orang tanya soal Kaisang itu. Tapi dia sudah datang ke KPK, gimana sebetulnya itu? Dia datang ke KPK katanya niat baik ya? Ya, begitu yang saya tahu. Cuman masalahnya kan gini, KPK itu kan sesuai prosedur harusnya, sesuai ketentuan undang-undang, nomokrasi tadi lah ya. Jadi masalahnya kan Kaisang bukan penyelenggara negara. Sementara yang wajib lapor kan penyelenggara negara. Kalau dia menerima sesuatu karena jabatannya atau keluarganya menerima.
Jadi semacam gratifikasi yang kemudian harus dilapor. Sementara Kaisang bukan penyelenggara negara. Ya. Kalau mau dikait-kaitkan, ada dua keluarganya yang jadi penyelenggara negara. Penyelenggara negara. Selain kakak ipar ya, ada abangnya dan ada ayahnya. Ya kalau tidak ayahnya atau abangnya yang melapor, dia tidak bisa karena dia keluarga. Dia dilaporkan oleh ayah atau abangnya, oke. Nah, kapan dia boleh kemudian berhadapan dengan KPK? Kalau ada proses penyidikan KPK. Jadi, terhadap apakah gratifikasi itu berkaitan dengan ayah atau jabatan abangnya, gitu ya. Dia dipanggil untuk proses itu. Tapi tiba-tiba dia datang ujuk-ujuk. Oh, kalau begitu berarti KPK tanya dulu pada ayah dan abangnya dong? Iya dong. Kalau mau prosedur ya, dia tiba-tiba datang padahal tidak ada proses apapun di KPK. Nah, jadi agak aneh juga. Dan alasan KPK juga lebih aneh lagi, Mas Islah. Iya. Tiba-tiba KPK bilang, ya ini sebenarnya bisa dikonversi agar kemudian sebagai fasilitas negara, private jet itu dikonversi jadi uang. Sekitar 90 juta. Padahal private jet ini bukan fasilitas negara ini. Nah itu dia kan bukan miliknya negara. Ya itu. Dari mana itu? Ya ini namanya KPK sedang cari perhatian lah ya. Sewa private jet itu larang loh. Apa tuh? Mahal ya? Mahal gitu ya. Iya. Saya pikir aneh saja alasan KPK, aneh juga kedatangan itu. Jadi mestinya yang dipanggil oleh KPK itu bapaknya atau kakaknya? Atau karena kesadaran bapaknya dan abangnya untuk melaporkan potensi gratifikasi semacam hadiah yang dia dapat, baik oleh mereka maupun keluarganya. Gitu, apalagi kemudian dia bilang tuh nebeng katanya ya. Nebeng nggak mungkin, Cak. Mungkin ya. Di ilmu nebeng dimanapun, baik Padang maupun Madura, yang punya kendaraan ada di dalam pesawat. Baru kita nebeng. Misalnya yang punya pesawat Cak Imam, saya nebeng sama Cak Islah. Saya berdoa dulu, amin. Amin. Nah, terus kami nebeng karena Cak mau pergi. Namanya numpang, Cak. Nah, ini yang punya pesawat nggak ada. Nebeng gimana teknik? Pinjemin berarti? Itu, Kak. Makanya ada potensi lebih mirip gratifikasi. Oh, dapat fasilitas tertentu. Ini kan apa namanya, orang yang suka nongkrong di sini itu kan suka tanya pada saya itu. Jelasin dikit apa tuh gratifikasi itu biar nggak keliru sama itu loh. Apa yang IPA, pelajaran IPA itu? Gravitasi. Nggak keliru, dijelasin. Lucu juga orang Madura. Lucu dan nggak tahu apa-apa itu beda tipis. Jadi gratifikasi itu semacam hadiah, tanda terima kasih, gratitude gitu kan ya. Asal katanya. Jadi karena pekerjaan keluarga tertentu atau ayah, abangnya, kakaknya, siapa, om tantenya gitu ya. Orang memberikan hadiah dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang motifnya belum tentu disebut, Cak. Oh gitu. Misalnya Cak sama Cak Islah saudaraan. Saya kalau mendekati langsung ke Cak sebagai penyelenggara negara, saya nggak kenal. Jadi saya pakai jurus berbelok gitu ya. Dekatin Cak Islah karena teman gitu ya. Saya mau kasih hadiah nih Cak Islah. Tendangan melingkar. Tendangan melingkar. Di zaman-zaman era Wiro Sableng dulu. Kalau main karambol tuh ribon. Ribon. Canggih betul Madura. Urusan karambol canggih dia. Tapi urusan gratifikasi nggak tahu. Bingung dia. Nah itu teknik ya, semacam pendekatan untuk mempengaruhi kebijakan atau sikap pejabat. Dengan secara tidak langsung karena mendekatkan diri, pejabat ya juga sungkan kan. Ini apa bisnisnya misalnya. Mau tidak mau yang harusnya kebijakannya misalnya naikin pajak, nanti terdampak ke perusahaan teman Mas Islah jadi nggak naik. Jadi mempengaruhi. Tujuan itu nggak pernah disebut. Nah, untuk menghindari agar penyelenggara negara jauh dari konflik kepentingan karena pendekatan-pendekatan semacam itu, maka seluruh hadiah itu diperiksa. Nah, karena jenengan setengah ustadz ya.
Kalau pakai 3/4. Nah, 3/4 agak turun betul tuh ya. 3/4 lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya. Kena matematika saya. Jadi di dalam pelajaran agama itu jadi pakem penting dalam pemberantasan korupsi. Ada seorang petugas zakat di zaman Nabi. Ya. Agak ragu dia ketika ngumpulin zakat, ternyata ada yang ngasih tambahan. Dia ragu, ini barang apa nih? Bagian zakat atau betul-betul hadiah untuk dia? Dia datangi Rasulullah. Rasul, saya tadi ngumpulin zakat, tiba-tiba dikasih tambahan. Ini hak saya atau tidak? Nabi bilang, kalau Anda bukan petugas, dikasih nggak? Ya enggak. Kalau gitu itu hak negara. Masuk kas negara. Masukkan kas negara. Nah, pertanyaannya kita balikkan ke private jet tadi. Kalau dia bukan anak Pak Lurah, ditumpangin nggak nebeng-nebeng pesawat semahal itu? Nah, itu jadi pertanyaan. Kalau tidak, ya enggak. Dan harusnya penyelenggara negara keluarganya harus super sensitif. Karena bapaknya sedang menjabat, mohon maaf. Saya khawatir ini mempengaruhi kebijakan bapak Tapi saya. istrinya lagi hamil. Ya, apa hubungannya? Kata Menteri Budiari, orang hamil 9 bulan nggak boleh naik pesawat umum. Kata siapa? Kata Pak Budiari. Memang pesawat umum dan pesawat private beda goncangannya. Saya kan nggak tahu. Saya kan cuma jual sate, Pak. Itu Pak, teman saya yang hamil naik kereta api, dia mondar-mandir kerja. Ini kan soal ketahanan saja, menghadapi penderitaan dan tidak mampu menghadapi penderitaan. Kalau kamu gimana lah itulah? Soal apa hamilnya atau gimana? Hamilnya maksudnya? Ya, kita dokter. Ya, kamu melihat gimana itu yang soal Kaisang itu? Ya, saya itu sejak dulu sebenarnya sudah khawatir. Jadi awalnya dulu, wah, saya boleh juga dong sate. Sorry. iya, nggak apa. Ayo. Sate. Sate nomor 2 kan ya? Oh, nomor satu. Enggak, menurut nomor 2, orang Padang nomor 2. Karena sate Padang nomor 1. Di Madura nggak ada sate Padang, Pak. Enggak, ini nomor 2. Benar. Kejam sekali. Nomor 1-nya juga sate Madura sih. Habis kita dikeroyok orang Madura. Makan aja lah kita. Silakan. Gimana, Cak? Ayo. Ya, kalau saya sih sebenarnya saya pendukungnya Pak Jokowi, militan. Saya selalu mengaku itu selama 2 periode itu. Kalau Pak Jokowi dihina di sana, sakitnya itu di sini. Itu dulu saya betul-betul kayak lagunya Cita-Cita. Oh maaf, saya nggak tahu lagu dangdut. Ya. Beda level. Saya kan orang Madura, Pak. Jadi dangdut, Pak. Beliau Madura penggemar Monata. Saya dari dulu itu memang pembelanya Pak Jokowi, garis keras. Tapi ketika sudah mulai, saya selalu mengkhawatirkan begini. Setiap pemimpin ketika dia mengaku memiliki approval rate tinggi, saya kan mempelajari sejarah. Jadi saya selalu mengkomparasi kejadian-kejadian hari ini dengan sejarah-sejarah masa lalu yang ada di pemimpin-pemimpin dunia. Ketika approval rate-nya tinggi, biasanya memang ada semacam deviasi, ada power tend to corrupt segala macam. Korupsinya bukan hanya soal uang, tapi juga soal kekuasaan. Dia lupa diri dan sebagainya. Ya. Saya ingat itu ketika Pak Jokowi dengan bangganya mengumumkan bahwa anak saya ini jualan pisang, jualan martabak, nggak ada yang minat kepada politik dan sebagainya dan sebagainya. Kita tahu persis itu. Ya. Dan itu betul-betul menjadi mistifikasi yang luar biasa. Saya menganggap Pak Jokowi ini betul-betul berhala saya. Saya selalu mengatakan itu di mana-mana. Sehingga dengan penuh militansi kita membela itu. Tapi ketika approval rate-nya tinggi, Pak Jokowi sudah memiliki banyak legacy yang memuaskan rakyat kurang lebih lah ya. Kita tutup mata lah, oke utangnya sekian ribu triliun, tapi dibangun untuk tol Trans Jawa, bangun jembatan, waduh. Betul. Oke, itu adalah bagian dari legacy yang luar biasa memuaskan rakyat. Tapi ketika dia sudah mulai menyentuh ke ranah-ranah pribadi, anaknya sudah mulai berpolitik, anaknya sudah mulai begini, udah menyentuh ke private jet, roti 400.000. Iya. Ini yang paling saya khawatirkan adalah penyakit-penyakit pemimpin dunia dengan approval rate tinggi. Pada akhirnya akan seperti itu. Oke, let we say, aduh, apa ini? Let we say bahasa Maduranya. Silakan Cak. Apa itu? Saya tahu, tapi silakan Cak. Sekarang begini, kan Pak Jokowi itu
punya menantu wali kota. Ya. Kemarin ramai juga masalah Jet itu. Gimana itu? Iya. Dia kan wali kota penyelenggara negara dong. Ya, dia ngaku tapi dengan alasan ya dia bukan menerima gratifikasi. Tapi jangan alasan penyelenggara negaranya yang diterima oleh KPK. Nyon pareng. Tapi silakan. KPK kemudian periksa gitu ya, apa motif di balik itu. Jadi aneh juga kalau tiba-tiba semua diam, KPK diam. Nah, itu tetangga saya marah tuh. pendukung Bobby. Nah, itu yang harus ditelusuri. Apakah ada motif, tidak ada motif, itu kerjaan penyelenggara aparat penegak hukum. Loh, mestinya Bobby dipanggil dong oleh dipanggil KPK. Dong, jangan nanggung-nanggung. Nah, ini banyak faktor, KPK-nya mungkin dipertanyakan soal kapasitas KPK sebagai institusi sekarang. Kedua, karena yang mau dipanggil menantunya Raja, gitu, Presiden, jadi lambat. Ketiga, tidak ada sensitivitas terhadap keluhan masyarakat. Jadi masyarakat komplain nih berfoya-foya semua, tapi nggak ini ya, tidak ada sensitivitas penyelenggara negara merespon apa yang dikeluhkan publik. Berarti KPK takut jangan-jangan ya? Menurut saya semenjak jadi rumpun kekuasaan eksekutif takut ya. Kaisang itu kan karena dia datang, tidak karena dia dipanggil. Tidak. Oke lah Bobby, masa nggak dipanggil? Apa nunggu datang juga? Jadi kata teman saya, kalau kemudian tidak ada yang mau dipanggil, ya ada masalah dengan KPK. Ya karena memang merasa rumpun kekuasaan eksekutif. Kan sebentar lagi pemilihan pimpinan. Jadi harus cari perhatian baik-baik lah kepada Pak Presiden ya. Biar karena lolos lagi penting sekali. Gitu ya. Tapi kan KPK itu lembaga independen, Pak. Katanya independen, tapi karena semenjak mau pemilihan jadi kurang independen, takut tidak terpilih lagi, Cak. Kan Pak Presiden akan menentukan nih. Kalau tidak terpilih itu kan gampang, Pak, jual sate kayak saya bisa. Gitu. Itu kalau orang kesadaran moralnya ada. Tapi kalau jadi pimpinan KPK enak ya jadi susah, Cak. Oh, enak pimpinan KPK. Enak, ya. Cak. Sekarang ya. Macam-macam. Saya belum pernah sih. Besok kita coba aja. Iya. Kan sudah 50 tahun kan? Oh, sudah cocok, penuhi syarat. Sudah. Dua nih bertanggung jawab. Saya belum cukup umur. Saya masih 40. Iya. Belum cukup. Tapi dimakan dulu. Ini sate paling enak di dunia, Pak. Di dunia? Ya. Luar biasa. Memang hidup nikmat kalau begini tanpa ada beban dan tekanan kan. Ini boleh juga berarti kan? Oh, silakan. Nah, sekarang saya mau ini mumpung ada istilah saya tanya ini. Kemarin itu loh rame fufu fafa itu apa sih itu? Saya nggak main itu loh. Saya pedagang sate. Ya, selentingan dengar begitu. Apa itu? Fufu fafa itu adalah akun Kaskus yang memang selalu memaki-maki Pak Prabowo. Nah, ada yang menuduh bahwa ini adalah akunnya Gibran karena dia terkoneksi dengan akun Cilipari, cateringnya si Gibran. Kita nggak tahu lah siapa pemilik akun ini, tapi yang jelas bahasanya brutal. Ya, brutal, rasis, dan menurut saya tidak pantas bahasanya itu. Yang menjadi persoalan adalah banyak, termasuk juga Menkominfo mengatakan ini bukan akunnya Gibran. Tapi kenapa ada tuduhan seolah-olah orang yang mengangkat akun Fufu Fafa ini, yang di blow up lagi ini, mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Gibran dan Pak Jokowi lah, kurang lebih seperti itu. Ya seharusnya tuduhan itu nggak ada kalau memang ini bukan akunnya Gibran. Kalau saya kesimpulan besarnya begini, masyarakat Indonesia ini udah mengakui bahwa Prabowo terpilih menjadi presiden. Kita mengakui itu. Artinya oke lah. Ini adalah hasil pemilu, hasil pilpres, menetapkan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Kita harus tunduk kepada keputusan itu. Lalu kemudian akun Fufu Fafa ini dicurigai adalah milik Gibran. Otomatis orang akan komplain kalau ternyata ini betulan milik Gibran. Ternyata Gibran ini wakilnya Pak Prabowo yang pernah memaki-maki Pak Prabowo. Nah, ini artinya kepedulian orang terhadap Pak Prabowo. Mosok sih wakilnya itu seperti ini. Padahal mau hidup satu rumah kan? Padahal mau hidup satu rumah.
Pak Prabowo sebenarnya ini adalah warning dari masyarakat kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo hati-hati, ada kerikil dalam sepatu, ada gunting dalam lipatan karena jejak digitalnya seperti ini loh. Mungkin seperti itu orang yang menuduh atau yang menduga bahwa Fufufafa punya Gibran. Kita nggak tahu punya siapa. Loh, mesti pemerintah kan saya boleh gimana? Ada batu dalam sepatu, kerikil dalam sepatu. Kerikil dalam sepatu. Ada gunting dalam lipatan, ada cabai dalam tahu. Izin ya, cuman mau makan. Silakan lanjutkan. Cak Imam, saya melihatnya dalam konteks itu saja sih. Saya juga ikut prihatin dengan bahasa-bahasa yang menurut saya nggak pantas itu. Nah, udah. Pasti urusan konstitusi kan? Anda udah ini kan paham lah soal konstitusi, soal undang-undang. Siap. Ciutan-ciutan di Fufufafa itu bisa masuk ke ranah undang-undang ITE apa enggak? Jadi gini, Cak, problematikanya jauh lebih luas dari itu. Soal terbukti atau tidak terbukti, urusan penyelidikan terkait undang-undang ITE. Ini barang terbukti atau tidak. Karena soal tadi yang disampaikan oleh Cak Islah, ini mau serumah menyelenggarakan proses bernegara. Saya mengistilahkan ini semacam pilot dan co-pilot. Kalau co-pilot nggak beres, tiba-tiba ada masalah dengan pilot, menukik tuh pesawat bernegara, tumbang kita semua, Cak. Karena pertimbangan itu, Cak, sebenarnya kalau mau lihat undang-undang, relasi ini dan perbuatan ini, kalau terbukti benar, ya satu bisa berproses gagal dilantik, saat dilantik pun bisa di-impeach. Kenapa? Karena ini. Kalau terbukti ya. Pemilu ulang berarti? Enggak. Bukan. Enggak. Kalau wakil presiden, Cak, presiden akan mengumumkan 2 nama calon wakil presiden dikasih ke MPR dan MPR melakukan pilihan. Salah satu diantaranya. Itu ketentuan undang-undang dasarnya. Tapi untuk urusan ini dulu, kalau dia terbukti, dia kalau sebelum dilantik mungkin akan naik perkara pidana biasanya undang-undang ITE. Kalau duduk, Cak, bisa kena pasal 169 huruf E dan huruf J. Satu tentang tidak lagi terpenuhi sebagai tidak lagi terpenuhi syarat menjadi calon wakil presiden. Karena melanggar etika dan norma. Nah, jadi dia bisa masalah. Saya lanjutkan ya. Ketika itu terjadi, permasalahannya begini. Apakah selama Pak Jokowi menjabat akan ada persoalan pidana terhadap anaknya? Nggak yakin saya. Kenapa? Wong ada aturan melarang usia tertentu saja diubah, apalagi soal pidana pasti dilindungi. Jadi potensinya akan lebih besar di impeach sebenarnya. Wakil presiden di impeach lebih cepat kalau memang bermasalah, lebih baik, Cak. Jadi tidak perlu pemilu ulang ya? Nggak perlu pemilu. Nggak perlu pemilu ulang. Tidak perlu. Maksud saya begini, kalau pemilu ulang, siapa tahu konsumsinya mesan sate saya. Iya. Itu maksudnya. Jumlahnya jadi menarik. Jadi menarik. Maksudnya gitu, buat cateringnya? Iya, catering. Oh, nggak ada. Nggak ada. Catering Solo lebih laku. Oh, iya. Kan mainnya gratifikasi. Tapi oke lah. Saya tuh ini loh. Saya mau kembali lagi ke soal gratifikasi tadi itu. Kita tuh kan punya tokoh besar. Ya kan? Orang Madura juga. Mungkin Pak Islah kenal itu. Sera. Pak Mahfud MD. Tretan TV. Tretan TV. Pak Mahfud MD, Mahfud Madura. Jangan-jangan Anda golput ya, Pak. Golongan Mahfud. Iya, golput, Pak. Golongan Mahfud. Tapi nggak pakai T, pakai D. Pakai D, Pak. Kalau D itu golongan putus asa. Putus asa. Iya. Nah, Pak Mahfud itu sepanjang yang saya tahu, dia sangat hati-hati soal gratifikasi. Ketika dulu dia berada di DPR itu, jadi anggota DPR, kalau kunjungan kerja itu kan mendapat uang, sangu dari mitra. Sementara kan, dia kan sudah dapat fasilitas negara, dapat uang perjalanan, dapat tiket, dapat honor dan lain sebagainya. Tapi masih dapat juga dari mitra. Nah, itu yang saya tahu, Pak Mahfud itu kalau begitu tuh dia langsung setor ke negara. Langsung dikembalikan ke negara, masuk dalam penerimaan negara bukan pajak. PNBP. Nah gitu. Seberapapun jumlahnya.
dia serahkan itu ke negara. Karena Pak Mahfud merasa, lalu saya sudah mendapatkan fasilitas sebagai anggota DPR, sebagai penyelenggara negara, tapi kok masih dapat ini dari mitra? Ya mungkin beliau mau nolak langsung kan tidak enak, ya kan? Ya diterima, tapi setelah itu disetor dan ada bukti tanda terimanya itu, selalu dia simpan, kayak gitu. Nah itu bisa jadi contoh itu sebetulnya. Cocok itu kalau penyelenggara negara punya kesadaran lapor. Ya itu. Nah, laporannya juga harus ada bukti tertulisnya supaya nanti menghindari tuduhan yang aneh-aneh. Ini kayaknya mantan tenaga ahli DPR yang banting setir jadi penjual dia, saya rasa karena tenaga ahli kan jadi kecil lah, kecil. Ini orang Madura ngaku-ngaku kenal Mahfud MD aja. Padahal Pak Mahfud nggak kenal dia. Nah, memang penilaian tafsir sebuah barang itu sebaiknya diserahkan kepada institusi yang berwenang. Supaya kita nggak asal-asal gitu. Ya nerimanya nggak asal-asal, menyerahkannya juga nggak asal-asal. Saya dengar istilah itu dekat juga dengan Pak Mahfud. Gimana lah menurut kamu? Saya juga mau ngaku-ngaku. Iya. Pak Mahfud juga nggak dekat. Coba. Ya saya kenal beliau. Saya beberapa kali ikut perjalanan beliau dan betul-betul hati-hati untuk urusan penggunaan anggaran negara. Saya mengalami itu berkali-kali. Tapi ya menurut saya pada intinya ini kan persoalan moral sebenarnya udah. Orang yang paling penting dalam kehidupan bernegara mau pejabat atau rakyat jelata seperti kita ini kan memang ketika kita harus memegang teguh moral kan. Dan Pak Mahfud menurut saya selalu terkawal oleh moral-moral bernegara itu. Menurut saya dia selalu pegang itu. Bukan dalam konteks agama, takut dosa dan sebagainya. Itu adalah persoalan-persoalan dogma yang diyakini secara pribadi. Tapi secara moral Pak Mahfud selalu menjaga kapabilitas itu. Saya tahu persis kok. Saya pengalaman. Luar biasa ini. Ini mengaku tidak kenal. Kalau Cak Islah itu dekatnya segini. Ya. Cuma rokok yang bisa misahkan. Kalau saya begini sudah nggak bisa dipisahkan. Begini apa maksudnya itu? Sudah dekat betul. Udah dekat. Contoh lain misalnya, ketika beliau menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, ya kan, banyak sekali dapat parsel ketika Lebaran itu. Semua parsel itu sama Pak Mahfud diserahkan ke KPK, suruh nilai ini layak menjadi milik saya atau bukan. Dan padahal itu apa? Cangkir, Pak. Cangkir, gelas, dispenser, kayak gitu, bukan uang. Itu diserahkan semua ke KPK. Itu benarnya Prof. Mahfud. Kalau dapat parcel, lapor KPK supaya nilai. Kalau lapor istri, ini cocok untuk Lebaran gitu. Makanya sebelum istri nyentuh, Pak Mahfud lapor dulu KPK. Karena konflik kepentingannya harus diwaspadai. Keluarga kita kan nggak tahu ini barang berkaitan dengan pekerjaan kita. Takutnya kalau keduluan istri dibanding KPK terus difoto, diposting. Dispenser 400.000. Oh, roti itu ya? Roti. Takutnya ini pas difoto, oh sayapnya sayap pesawat gitu kan. Posting gitu ya. Kalau soal kesederhanaan saya punya pengalaman juga. Wah, gimana? Waktu jadi ketua MK, kita pernah undang tuh ke Padang. Saya ingat betul itu di ruang gubernur itu ada air yang menetes di depan bangku beliau. Ketua MK nih, Pak. Iya. Dia nggak pernah marah, mengeluh, komplain ke panitia, begitu ya. Dia pindah saja tempat duduk. Saya membaca ada kesederhanaan di sana. Jadi itu beda dengan ketua MK yang pernah saya kenal. Atau mungkin karena dia orang Madura, Pak. Biasa ketetesan air itu. Biasa. Mungkin begitu ya. Dia air hujan nih kayaknya. Iya. Nah, kalau saya pernah lihat tuh ada beberapa ketua juga yang forridernya aja 17 ketua. Jadi saya bisa merasakan beda suasana sederhana. Dan saya senang kalau nilai sederhana itu beliau pertahankan terus. Dan kita bisa lihat lah keseharian beliau walaupun sudah menjabat kemana-mana, kesederhanaan itu masih. Oke, udahlah. Saya lihat lebih bagus baju Cak Imam daripada baju Pak Mahfud. Begitu ya? Iya. Besok saya kasihkan. Dan kan sederhana. Itu bahasa kode itu. Tapi ini loh, belakangannya agak rame juga. Ini orang Madura pembawa kisru satu ini aja nih. Yang lain bawa damai. Jangan-jangan beliau ini pemilik fufu fafa. Buat kisru aja. Apa lagi Cak kisrunya? Itu loh, Kadin itu. Kamar dagang kita itu. Heboh ya? Heboh. Ada perebutan kekuasaan. Betul. Katanya belum waktunya, masih 2026 itu. Nggak heran sih Cak Islah. Semua
organisasi apapun sedang dicari-cari masalahnya dan dikuasai. Kadin, Golkar, semua dikuasai gitu ya. Jadi nggak heran juga Kadin tiba-tiba ribut, dipaksakan. Itu fungsinya diganti Menteri Hukum dan HAM. Oh gitu. Supaya hubungannya apa? Ya begitu Kadin pengurusnya didaftarkan Hukum langsung dicontreng, sah ini. Padahal prosesnya dipertanyakan publik ya. Kenapa tiba-tiba ada munaslup, tiba-tiba prosesnya secepat kilat gitu ya. Padahal organisasi ini hampir tidak ada masalah. Jangan-jangan ada relasinya dengan Pilpres kemarin. Karena ini berbeda pilihan, sikat saja. Nah ini bagi saya demokrasi yang tidak sehat, Cak. Gitu. Demokrasi itu kan menampung perbedaan, bukan menggolok perbedaan. Padahal kalau Kadin ini stabil, Pak, udah Beria. Saya meskipun pelaku UMKM pengen juga jadi anggota Kadin itu. Oh, masih jauh itu kayaknya. Masih jauh ya? Ya. Harus pindah warung kita ini ke mall kayaknya. Oh gitu ya? Cocok. Ya. Kalau di mall nggak bisa apenta demokrasi lagi. Apenta demokrasi ini harus dipertahankan di sini, Cak. Gitu. Bersama rakyat, Cak. Jangan semua masuk Kadin, Cak. Nanti ribut-ribut lagi, Cak. Nah, tadi kan katanya itu kan ada soal beda pilihan. Saya mau tanya Islah kan dulu bilang, Pak Lurah itu berhalanya dia ini katanya dulu. Gimana itu? Gimana itu? Ya sebenarnya gini loh, saya teruskan tadi ya cerita saya yang pertama itu. Ketika pemimpin di seluruh dunia itu sudah merasa bahwa dia approval rate-nya tinggi, maka dia merasa powerful. Dan ketika dia sudah merasa powerful, dia akan berusaha untuk menguasai siapapun yang berbeda dengan dirinya. Dia akan merebut itu dan akan mengkooptasi itu. Karena dia menganggap kejahatan apapun yang akan saya lakukan akan dimaklumi karena approval rate tinggi itu. Ini juga dialami oleh barusan di Bangladesh nih, Sheikh Hasina. Approval rate-nya 70%. Tapi kan kemarahan rakyat itu sebenarnya tidak mengenal ambang batas. Kapan dia terpantik, dia akan melenting gitu istilahnya Bambang Pacul. Nah itu yang terjadi di Bangladesh. Dan itu juga terjadi, coba kita bayangkan ya, waktu itu di Jerman ya, itu sampai dikenal Hitler the Almighty. Jadi kalau kita Arabkan nih, kita Madurokan Hitler Ta'ala gitu. Yang maha kuasa. Mengaku-ngaku. Betul-betul dia itu seperti the God gitu ya. Betul-betul dia seperti Tuhan. Sedemikian hebatnya Hitler di mata rakyat Jerman. Dan kemudian dia melakukan berbagai kehendak-kehendak yang tidak perlu berkonsultasi kepada rakyat, karena rakyat dianggap pasti akan memaklumi apapun yang saya mau. Nah ini adalah efek yang dilakukan oleh Mussolini, Gaddafi, Saddam Hussein, dan berbagai pemimpin-pemimpin totalitarian dimanapun. Nah, saya paling takut ketika approval rate-nya Pak Jokowi ini tinggi, yang saya takutkan itu penyakit ini datang, dan betul datang menurut saya. Merasa jumawa gitu ya. Jumawa, dan kemudian ya ini mohon maaf ya, power tend to corrupt itu betul-betul akhirnya terjadi. Ya akhirnya apapun yang dia lakukan seolah-olah rakyat akan memaklumi kok karena saya punya legacy, saya punya mistifikasi yang disetujui oleh rakyat di seluruh Indonesia dengan approval rate 83% dan sebagainya. Ini penyakit sebenarnya. Oh iya wah ini menarik ya. Apenta kita pada hari ini menarik sekali ini. Memang Islam membawa Uda Ferry ini tidak salah. Tidak salah. Karena warung Madura dan warung Padang sama. Sama-sama apenta demokrasi, pusat gosip politik nasional. Itu betul. Sudah malam ini warungnya sudah tutup. Nanti ini kan kita warung sate, Pak, bukan warung kelontong. Jadi bukanya nggak 24 jam. Nah, gitu. Jadi ini alhamdulillah kita ngobrol sangat produktif ini. Luar biasa ini soal kita apenta demokrasi. Tapi jangan bosan ya, nanti saya ajak lagi ngobrol makan sate lagi. Saya Cak, sepanjang dibayar gratis oleh Cak Islah, saya ikut. Iya, pasti saya terakhir ya. Iya. Kalau begitu nanti saya undang lagi, insya Allah minggu depan. Ya, minggu depan kita ketemu di warung saya lagi. Ya, sama satu usul kalau bisa sih ya setelah kalau saya kesini ya tolong bikin jendela sedikit di sini buat merokok. Asam mulut saya dari tadi. Asam. Ini warung. Warung masalahnya ini. Ini bukan studio. Kalau studio kita maklum, ini warung. Kata yang punya warung, ya tambah modal.
Lu nanti kan bisa disubsidi dari Jo. Kalau modal lu gampang. Mau bikin jendela aja susah, mau jadi anggota Kadin. Ya sudah kalau begitu Matur Sekelangkong. Matur Sekelangkong, terima kasih kehadirannya. Mas Islah, udah Ferry. Ini Ca. Bukan Mas. Kalau Mas itu Jawa ini Ca. Kadang-kadang Mas, kadang-kadang ini Ca. rumahnya enggak jauh dari saya. Ini dekat. Dekat ya. Iya Ca. Terima kasih. Begini juga nggak? Nah, segini. Ini bisa kasih rokok Pak. Bisa kasih rokok. Ya, jadi sekali lagi Matur Sekelangkong. Terima kasih kehadirannya. Ca Islah, udah Ferry, jangan bosan-bosan. Sate saya ini paling lezat di dunia Pak. Top. Itu besok saya kasih sajian sate kambing. Siap. Ya, sama wedang jahe. Kopi jahe Madura. Wah, mantap. Madura itu ada istilahnya kopi jahe. Belum selesai aja banyak janji-janjinya. Apalagi terpilih.